Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Reni Arunsari. Dan kita akan mengupdate informasi terkini terkait banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Jabodetabek. Dan untuk informasi selengkapnya dari Kampung Pulo, sudah ada rekan kami Kevin Pakan. Ya, selamat malam Kevin. Seperti apa situasi terkini dari lokasi Anda melaporkan? Silakan Kevin. Ya, selamat malam Reni dan pemirsa. Saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di Jalan Jatinegara Barat di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Ini merupakan akses yang berada di tempat ini memang pada saat ini terputus begitu Reni dan pemirsa, karena memang adanya genangan air yang kalau dilihat pada malam hari ini sudah mulai surut. Yang mana pada saat ini kondisinya adalah ada sekitar 3 mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Timur yang juga bekerja sama dengan suku dinas sumber daya air Jakarta Timur yang melakukan penyedotan air yang berada di jalan ini untuk dibuang ke Sungai Ciliwung. Yang mana kami memantau untuk proses ini sudah berlangsung dari tadi sore hingga pada saat ini, dan kami melihat bahwa saat ini masih terus dilakukan karena memang ini sudah sangat meresahkan terutama bagi warga yang akan melintas ke tempat ini yang berasal dari Kampung Melayu yang akan menuju ke Pasar Senen. Ini tidak bisa melewati di tempat ini, dan kami memantau juga ini warga diarahkan untuk belok ke kanan untuk masuk ke depan Polres Jakarta Timur untuk bisa melanjutkan perjalanan menuju ke Pasar Senen. Dan kalau kami melihat juga pada saat ini warga sekitar yang berada ini juga melihat bagaimana situasi dan kondisinya, karena memang sampai dengan saat ini kalau Anda bisa melihat di sisi sebelah kanan ada sejumlah pengendara motor yang berusaha untuk melewati, namun ini mereka diminta oleh petugas yang ada di tempat ini untuk berputar balik karena memang tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam karena dikatakan ini dapat membuat motor atau kendaraan mereka mati mesin karena kondisi yang tidak kondusif. Dan saya akan kembali melihat bagaimana Reni situasi terkini dari petugas pemadam kebakaran ini terus berjibaku untuk bisa melakukan penyudutan air di jalan ini menuju ke Sungai Ciliwung. Dan pada saat ini Reni saya akan mencoba bertanya kepada warga sekitar terkait dengan bagaimana kondisi yang terjadi dan sejak kapan kejadian ini terjadi dan bagaimana warga-warga ini mengungsi dan apa kerugian mereka. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua RT 10 RW 03 Kampung Pulo, ada Pak Prayudi. Boleh Pak bergabung bersama kami? Baik, selamat malam. Boleh lihat ke kamera Pak. Selamat malam Pak Prayudi. Selamat malam Pak. Ya Pak, bisa dijelaskan ini warga pada saat ini yang terdampak banjir ada berapa banyak total Pak? Kalau dampaknya ada 12 RT Pak. Dari RT 1, RT 2, RT 4, RT 5 sampai RT 14. Ada sekitar 12 RT. Berarti per RT-nya ada berapa Pak? Kalau di RT Yudi sendiri, RT 10 semua penduduknya ada kakaknya ada 79 kakak. Ada 79 kakak, berarti kalau di total dikali 14 sekitar 1000 lebih kakak ya Pak yang terdampak ya? Mungkin itu sekitar segitu. Pak Prayudi, ini kejadian atau banjir ini sudah terjadi dari jam berapa tadi Pak? Kalau kejadian banjir ini tadi pagi Pak. Tadi pagi air naik jam 6. Temanku udah diwanti-wanti dari semalam. Udah ada warning, air dari Katulampa udah siaga, Depok lebih siaga lagi, udah merah. Pasti besok pagi air datang. Pada saat tadi air mulai naik, terus warga seperti apa Pak antisipasinya? Apakah langsung mengungsi atau bagaimana? Kalau warga sekarang ini nggak langsung ngungsi Pak. Dia karena Pak udah ada tanggul, jadi dampak air ke dalamnya agak kurang. Cuman kalau air itu melebihi siaga 2 atau siaga 1, itu pasti banjir. Rumah saya pun kena, rumah saya sedengkul Pak. Berarti saat ini warga-warganya berada di mana Pak saat ini? Untuk sementara ada di rumah masing-masing, belum mengungsi Pak. Masih bertahan. Baik. Pak, kemudian untuk barang-barang apakah dipindahkan atau bagaimana antisipasi? Barang seperti biasa Pak, di tingkat 2.
dipindah dah di atas semua. Yang aman-aman, kalau yang elektronik udah disingkirkan di atas. Saat ini Pak, ketinggian air di Kampung Polo berapa Pak? Nah, kalau ketinggian air nyampe kalau 2 meter lebih lah. Pak, informasinya apakah ini masih akan terus berlangsung atau hanya untuk hari ini saja? Informasi dari Ketua RT atau dari pemerintah setempat seperti apa Pak? Kalau saya selalu update di itu aja Pak, di SDA aja, SDA online paling. Kalau sekarang kan yang masih pengaruh di pintu Manggarainya aja Pak, agak lambat sedikit. Mungkin kalau ada bantuan dari penyedot SDA, pompa-pompa itu berfungsi, mungkin cepat surut malam ini juga. Pak, kalau lihat di situasi di belakang ini kan ada petugas pemadam kebakaran ya Pak ya. Ini dari jam berapa Pak tadi penyedotannya? Dari jam 12 lah Pak, jam 12 siang deh. Saya jam 9 keluar, belum ada, baru bergerak doang. Jam 9, jam 10 belum baru datang. Pak, ini kan juga masih dalam momen berbuka puasa. Bagaimana warga sekitar berbuka puasa di tengah banjir seperti ini Pak? Ya kalau memang keadaannya beda Pak ya. Cuman dapat sumbangan tadi. Dapat sumbangan dari orang, dapat bisa berbuka puasa aja Pak. Nggak seperti kemarin. Kalau kemarin kan udah rencana nyari tajil keliling-keliling. Kalau sekarang nggak bisa. Tapi terakhir Pak, bantuan belum ada dari pemerintah setempat ya? Bantuan? Alhamdulillah belum Pak. Apa yang dibutuhkan Pak? Ya kalau anak kecil aja Pak. Anak kecil kayak pampers, susu atau selimut-selimut dan lainnya, obat-obatan juga Pak. Baik. Terima kasih Pak Prayudi, terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Ya, Reni, saya akan kembali memperlihatkan kepada Anda bahwa beginilah situasi terkini seperti yang dikatakan tadi oleh Ketua RT 10 Prayudi yang menyampaikan bahwa memang ini sudah terjadi atau sudah dilakukan penyedotan air sekitar pukul 12 siang tadi, yang memang sampai dengan pukul 18.46 saat ini masih terus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran yang juga bekerja sama dengan Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur yang melakukan penyedotan. Dan memang sampai dengan saat ini juga tadi dikonfirmasi oleh pihak RT 10 di Kampung Polo ini yang menyampaikan bahwa ini warga tidak mengungsi ke daerah lain, dan dikatakan ini para warga melakukan atau berpindah ke lantai 2 di rumahnya dan dipastikan tidak ada yang mengungsi. Namun demikian tadi juga dikatakan bahwa ini ketinggian air sudah mencapai 2 meter lebih, yang juga tentu ini perlu diantisipasi mengingat masih adanya potensi dari kiriman dari Bogor, begitu, air dari Bogor yang memang bisa masuk atau kembali menggenangi di kawasan Kampung Polo. Kalau berdasarkan data dari pihak BPBD dan juga BMKG yang mana diperkirakan ini terjadinya intensitas hujan yang masih akan terus terjadi dari tanggal 4 sampai 11 Maret mendatang, tentunya ini dapat menjadi antisipasi bagi warga di Kampung Polo untuk bisa melakukan langkah-langkah yang tentunya dapat tidak membebankan mereka ketika terjadinya banjir seperti saat ini. Reni. Ya baik. Terima kasih Kevin Bakan atas laporan Anda melaporkan dari Kampung Polo, Jakarta Timur. Selamat beraktivitas kembali, selamat bertugas Kevin. Ya pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.